Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 19 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-29 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari yang baru ini. Engkau berikan kami kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Mampukan pikiran kami, perkataan, dan perbuatan kami seturut dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu pagi hari ini. Semoga apa yang kami dengarkan akan kami pergunakan dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3, ayat 2 sampai dengan 12. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kalian, yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu seperti yang pernah kutulis dengan singkat. Apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai rahasia Kristus. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku telah menjadi pelayan Injil itu, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Sebenarnya aku ini orang yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya supaya sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 12, ayat 39 sampai dengan 48. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab,
Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bukan hamba, melainkan ahli waris kerajaan Allah. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita karena hari ini dan selamanya kita adalah ahli waris kerajaan Allah, bukan lagi seorang hamba. Kita pasti sudah mengenal Santo Paulus. Semangat dan pengorbanan hidupnya untuk memberitakan kebenaran akan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, mengakibatkan Santo Paulus dipenjara dan meninggal pada masa pemerintahan Nero, Kaisar Romawi. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus disebutkan bahwa rahasia penyelenggaraan kasih karunia Allah yang pada zaman dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Apa rahasianya? Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh Kristus Yesus. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh iman, kepercayaan kepadanya. Dan pesan kepada kita, janganlah tawar hati melihat kesesakanku, karena itu semua demi kemuliaan Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita sebagai ahli waris kerajaan Allah untuk tetap berjaga-jaga, karena kejahatan duniawi dapat memangsa dan membuat kita binasa
ketika kita lengah. Yesus tahu bahwa kejahatan duniawi bisa tampil dalam wajah atau rupa yang serba manis dan penuh kenikmatan. Tawaran-tawaran kenikmatan duniawi sering membuat kita jauh dan melupakan Allah. Kita baru tersadar dan mengingat Allah ketika kondisi ekonomi terpuruk atau kondisi kesehatan badan kita buruk atau kita mengalami sakit parah. Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Menantikan kedatangan Tuhan dalam kemuliaan perlu kewaspadaan konkret yang terus kita jaga dan pelihara, yaitu memperhatikan dan menaruh belas kasih kepada sesama kita di lingkungan tempat tinggal, di kantor, di sekolah, atau tempat lain. Bukan hanya memikirkan diri sendiri. Tanggung jawab menjadi ahli waris kerajaan Allah sungguh besar dan berat, tetapi akan menjadi ringan kalau kita selalu mengandalkan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan bukan lagi relasi hamba dan tuan, tetapi relasi orang tua dan anak. Menjadi bahan refleksi kita pagi hari ini. Apakah kita masih bertingkah laku sebagai hamba atau anak di hadapan Tuhan? Marilah berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas anugerah hidup pagi hari ini. Terima kasih sudah Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak jatuh dalam kenikmatan duniawi dan melupakan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.